Ya, dan sekarang eh, kalau di klinik kami semuanya sudah bertarif gitu. Jadi setelah kita selesai melakukan fase promosi, memberikan pelayanan televisio atau teleterapi itu secara gratis gitu. Baik secara teleconsultation gratis, kemudian teletreatmentnya juga gratis gitu ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki fase di mana itu bisa dihargai. Dan pasien juga merasa karena itu memberikan manfaat, dia juga tidak keberatan untuk membayar. Dan bahkan mungkin ada beberapa pasien yang malah merasa lebih dimudahkan begitu ya, tidak harus datang ke klinik, tapi bisa mendapatkan layanan terapi dengan harga yang lebih murah gitu. Karena teman-teman bisa bayangkan ya, kalau mau datang ke klinik gitu untuk pasien anak atau dewasa itu persiapannya pasti tidak mudah gitu. Kita saja yang punya anak misalkan gitu mau nyiapin anak kita sekolah aja uh, effortnya udah seperti itu ya, apalagi menyiapkan pasien atau anak-anak dengan kebutuhan khusus misalkan gitu ya. Jadi tidak mudah dan televisi ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi solusi untuk itu. Nah sekarang kita bisa mulai memberikan tarif itu. Tarif yang terendah adalah teleconsultation itu mungkin kisarannya separuh dari tarif kalau dia datang ke klinik kita. Tanpa ada admin juga, jadi pasti lebih mudah dan lebih murah. Kemudian consideration ya, jadi yang perlu diperhatikan supaya kita bisa sukses nih di teleterapi, yang pertama adalah pemilihan pasien. Jadi memang tidak semua pasien itu bisa kita lakukan pendekatan dengan teleterapi gitu. Tetapi kita bisa memaksimalkan nantinya. Yang pertama, pasien-pasien dengan cognitive deficit. Jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan kognitif ini akan menjadi tantangan buat teman-teman yang akan melakukan teleterapi. Bukan tidak bisa ya, tapi menjadi tantangan. Kenapa? Karena kita tidak bisa direct ke pasien itu untuk memberikan instruksi. Gitu. Kita perlu media yang lain selain media teknologi, televisionya, kita perlu media yang lain. Misalkan orang yang ada di situ, keluarganya, atau nurse-nya, atau perawatnya, atau caregiver-nya itu. Jadi tidak bisa berdua saja. Kemudian visual deficit. Nah, visual deficit pasti ya orang-orang dengan gangguan visual akan relatif sulit karena ini salah satu modalnya visual gitu. Justru teleterapi ini salah satu treatment yang sangat mengandalkan visual dan auditori. Gitu. Kalau kita bicara dalam skema terapi gitu kan, memang salah satu sensori terbesar dari tubuh kita kan visual. Ya, ini mengapa jadi pilihan karena visual itu dengan visual kita bisa sangat banyak mendapatkan informasi. Kemudian pendengaran juga salah satu reseptor terbesar dalam tubuh kita. Jadi kalau dalam skema penanganan biasanya kita memaksimalkan semua nih komponen sensoris ya. Visualnya kita berikan stimulus, auditorinya kita bisa berikan stimulus gitu kan. Kemudian motoriknya kita berikan stimulus, kita sentuh dan lain sebagainya. Nah, teleterapi ini yang hilang adalah sentuhannya. Nanti ada memang beberapa bagian-bagian yang tidak bisa tergantikan kalau kita hands on dengan terapis untuk teleterapi ini. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian mental health. Jadi kalau pasien ada gangguan kognitif, pasien ada gangguan visual, pasien ada gangguan pendengaran dan mental health, ini menurut saya pendekatan yang optimal saat ini memang bukan teleterapi. Tetapi kalau pilihannya apakah teleterapi atau resiko penularan COVID di luar rumahnya, mungkin pilihannya lain ya. Kalau tidak ada COVID, mungkin dia akan datang ke layanan kita. Tapi kalau ada COVID, ya kita maksimalkan dengan mediator yang tadi, mediator keluarga atau caregiver-nya. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, teman-teman semua, itu adalah safety-nya.
Kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab kita. Selama sesi itu tanggung jawab ada di kita. Seperti halnya kalau pasien datang ke klinik itu. Jadi risiko-risiko untuk jatuh, perpindahan posisi dan lain sebagainya itu juga sangat kita perhatikan. Kalau perlu kita request lah tempat teleterapinya harus di kamar misalkan ya, atau dari ruangan khusus yang bawahnya ada matrasnya mungkin untuk anak-anak ya. Jadi jangan di ruang tamu, jangan di ruang TV gitu ya. Itu perlu kita informasikan juga di awal. Terakhir, building rapport with patient. Jadi memang evaluasi tadi ya, ini bagian dari teleevaluasi. Kita bisa berikan berupa dokumen atau laporannya secara tatap muka dengan Zoom tadi. Kalau dihitung secara value nilainya itu tulisan dengan informasi verbal dan visual yang kita tampilkan dalam tele evaluasi tadi pasti memberikan value yang lebih besar daripada hanya tulisan yang bersifat reportnya berbasis paper gitu ya. Tetapi kalau sudah teleevaluasi pun jangan lupa report yang berbasis paper karena memang itu sebagai dokumentasi gitu. Kita tetap harus ada based on paper raport gitu. Tetapi kita bisa ada additional report berupa teleevaluasi yang tadi. Ya, ini beberapa riset gitu sebelum COVID ya. Saya yakin kalau saat COVID ini pasti meningkat. Tapi kita bicara normatif saja karena ini adalah salah satu bisnis masa depan ya, salah satu tren layanan masa depan. Kalau kita lihat di sini untuk kasus neurologis, karena teman-teman juga banyak kasus neurologis, stroke ya. Dari 28 studi, 28 penelitian, kemudian dari 58 outcome yang kita lakukan dengan telerehabilitation dan virtual reality. Jadi pasiennya ini dikasih semacam video gitu atau bisa berbasis game gitu untuk melakukan game itu. Misalkan virtual reality yang gampang lah kita gunakan Xbox gitu. Kalau Xbox kan dia mempunyai sensor gerak ya dengan Kinect ya namanya ya. Itu sebenarnya game tapi berbasis gerak. Kalau teman-teman tahu Nintendo Wii dan lain sebagainya itu kan game tapi pastinya harus bergerak. Nah, kira-kira yang kita berikan jadi home program itu seperti itu. Selain telerehabilitation, kita berikan home programnya bisa melalui game juga. Selain mungkin video-video yang kita berikan. Dan hasilnya sangat baik kalau menurut saya. Outcome-nya bisa memberikan makna yang cukup signifikan. Kemudian menggunakan teknologi nih, TV, telepon, komputer. Gitu. Nah, di sini most patient justru interested to receive assessment. 58% itu tertarik untuk assessment melalui virtual gitu. Kemudian pasien justru merasa lebih teredukasi. 64% pasien merasa lebih teredukasi. Kemudian 71%-nya itu pasien percaya bahwa tidak kalah lah kita teleterapi dengan hands-on gitu. Artinya memang ini bisa memberikan kemaknaan gitu. Tetapi syaratnya tadi memang harus kita persiapkan dengan baik semua fasilitas yang akan mendukung. Kemudian kalau di pediatri gimana? Kalau tadi kan di neurologi, terutama pasien dewasa ya. Kalau di pediatri ini dilakukan oleh teman-teman OT ya. Jadi pilot programnya deliver ke school, jadi ke sekolahan-sekolahan. Mungkin seperti saat inilah kita anak-anak kita, kemudian mungkin anak-anak sekolah sekarang kan harus belajar di rumah. Ini salah satu sebenarnya bagian dari riset yang dia lakukan kira-kira seperti ini. Jadi di kelas, tapi materinya kita berikan secara virtual. Untuk anak-anak usia 6 sampai 11. Sesinya 6 kali selama 30 menit gitu. Nah, mungkin ini bisa jadikan protokol juga ya. Kalau teleterapi itu memang tidak bisa lama. Nah, ternyata memang justru kepuasannya tinggi gitu.
pasiennya mempunyai kepuasan tinggi, kemudian handwriting-nya itu juga meningkat karena ini intervensinya lebih banyak ke handwriting ya. Jadi program-program untuk menulis. Artinya memang teleterapi ini bisa memberikan manfaat, terutama kalau kita bisa memilih betul pasiennya, kita bisa memilih betul intervensi yang bisa memberikan makna untuk pasien tersebut. Nah ini yang missing komponen lah kalau kita melakukan teleterapi. Yang pertama, yang paling besar itu adalah kehilangan personal interaction. Pasien merasa kehilangan itu karena nggak tatap muka langsung ya. Yang biasanya tatap muka, kemudian melihat gesturnya secara utuh. Gitu. Sekarang gesturnya kelihatannya hanya senyumnya aja karena hanya di wajah saja. Gitu kan. Kemudian technical issue. Jadi tindakan-tindakan yang sifatnya teknis nih. Misalkan oral motornya yang biasanya kita kontrol juga dengan palpasi, ini nggak bisa karena kita tidak hadir di situ. Jadi itu juga menjadi technical issue. Kemudian no physical exam. Jadi tidak ada pemeriksaan fisik. Ini hanya 12%. Artinya memang tidak semuanya pemeriksaan fisik bisa dilakukan. Tetapi kita bisa menilainya dari perspektif yang lain mungkin ya. Dari kemampuan geraknya. Itu bisa menjadi gambaran bagaimana fisiknya atau kualitas fisiknya itu seperti apa. Karena ada koneksi selalu antara kapasitas fisik dengan aktivitas fungsional. Itu mungkin kita bisa jadikan gambaran untuk membuat korelasi status kapasitas fisiknya. Low quality of care ya kita nggak bisa megangin, kita nggak bisa jaga anak itu. Gitu. Kalau mau lari kemana kita nggak bisa nahan gitu ya. Kemudian uncomfortable video. Jadi nggak nyaman dengan video. Mungkin screen-nya terlalu kecil gitu ya, mungkin suara atau koneksinya nggak bagus dan lain sebagainya. Cannot read body language yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari missing interaction. Personal interaction tadi kita nggak bisa nih membaca body language-nya gitu. Tapi paling tidak senyum, kemudian tatapan mata ini bisa menjadi bagian-bagian yang kita bisa maksimalkan. Ya. Auditori kita juga bisa maksimalkan. Not enough time span, agak sulit mengatur waktu tapi nggak banyak, hanya 5%. Kemudian security concern hanya 2%. Sisanya itu artinya poin-poin yang paling besar itu harus kita jadikan perhatian. Jadi missing in person interaction memang agak sulit ya. Hampir kita tidak, justru karena memang kita memberikan treatment tidak dengan itu. Jadi pasti semua banyak kehilangan itu. Tetapi technical issue ke bawah itu saya rasa teman-teman sangat bisa memodifikasinya itu ya. Technical issue kita bisa berikan video, kita bisa koreksi, kita bisa observe saat itu juga dan lain-lain gitu. Koneksi juga sekarang semakin bagus, kamera HD, layar juga semakin bagus. Saya kira itu bisa kita turunkan semua sehingga tidak terlalu menjadi masalah yang besar lagi. Ya, kira-kira mungkin itu yang pengalaman yang bisa saya sharing. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan kembali, kita bisa diskusi bareng-bareng. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang punya pengalaman tentang itu. Mudah-mudahan membawa manfaat dan mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran tentang teleterapi yang dilakukan di klinik kami. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Idul Adha buat teman-teman semua. Ya, luar biasa ya teman-teman latih. Yang lain libur gitu, menikmati